وصية وصالح وإبراهيم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا عمامنا عماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات في خير الله لهم. الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الوضوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح توبة النفس واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحح بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الله تعالى في القرآن: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون المؤمنين من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah ya Muhammad, lahum, kepada mereka, orang-orang Yahudi, Bani Israel, in kanat lakumud darul akhirah, jikalau negeri akhirat itu untuk kalian, ail jannatu, sorga, jikalau adalah sorga itu khusus untuk kalian, khalisatan, khusus, min dunin nas, tidak untuk manusia lainnya. Karena mereka menyangka dan beranggapan, bahkan mereka mengatakan sorga itu diciptakan oleh Allah untuk kami, yang lain gak bakal masuk sorga. Kata siapa? Nah, Bani Israel atau Yahudi. Fatamannawul mauta, maka silahkan harapkanlah kematian, in kuntum sadiqin, jikalau kalian benar apa yang kalian sangka, yang kalian yakini, yang kalian ucapkan, bahwa akhirat itu milik kalian, bahwa sorga itu milik kalian, yang lain gak bakal masuk sorga. Mati aja lo gitu ya, mati kan gak mungkin masuk sorga kalau gak mati dulu. Emang sorga ada di mana? Di akhirat, bukan di dunia. Dunia mah istilah aja ya, sorga dunia. Mana sorga dunia? Sorga di dunia ini untuk orang kafir ya. Kalau orang mukmin penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wal jannatu lil kafir. Dunia ini penjaranya orang mukmin dan sorga buat orang kafir. Kenapa? Karena orang mukmin itu di dalam kehidupan ini dia harus mengikuti tata cara yang ditentukan oleh Allah melalui lisan baginda Rasulullah. Enggak bebas. Ada aturan-aturan yang orang mukmin itu harus
pegang. Dia mesti taat, mesti melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Makan nggak boleh semuanya dimakan, yang halal saja, yang haram nggak boleh. Ya, bersetubuh hanya untuk yang halal, yang haram nggak boleh. Alhasil bersenang-senang di dunia itu buat orang kafir, bukan buat orang mukmin. Ada juga yang menafsirkan hadis itu, maka orang mukmin ini dunia dibilang merupakan penjara ya orang mukmin, karena surganya nanti di akhirat. Biar di dunia ini sulit, di dunia susah, tapi nanti di akhirat mereka akan mendapatkan kesenangan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang kafir. Dia surga ini, tapi ntar lo di akhirat lo dapat neraka. Di sini silahkan senang-senang, tapi di akhirat bakal dapat neraka. Jadi dunia ini nerakanya orang kafir, penjaranya orang mukmin. Artinya nerakanya orang mukmin. Sedangkan di akhirat nanti surganya orang mukmin. Ya. Nah, orang kalau dia pengen merasa yakin bahwa dia bakal masuk surga, kan nggak takut mati. Makanya orang-orang yang yakin ada balasan surga di sisi Allah, bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka lalu berjuang. Mereka cari itu kematian di medan perang. Mereka cari kematian di jalan Allah karena yakin jaminan Allah bahwa para syuhada itu akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna allazina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka mereka yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid mereka mati, jangan. Bal ahya 'inda rabbihim, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, bahkan dapat rezeki. Ya. Ketika para syuhada itu ditawarkan oleh Allah, apa keinginan kalian? Lalu para syuhada itu yang mati di jalan Allah, yang terbunuh, yang tertusuk, yang putus palanya, lehernya itu ditebas dan lain sebagainya, mereka mati sebagai syahid. Ditanya sama Allah, apa keinginan kalian? Mereka jawab, hidupkan kami, kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa perang lagi. Emang gak takut terbunuh di medan perang? Ya, sakitnya tebasan pedang gak lebih sakit daripada digigit nyamuk katanya. Menurut mereka nggak lebih sakit daripada dicubit. Menurut mereka, ya, terbunuhnya mereka di jalan Allah ketika ditebas oleh pedang nggak lebih sakit daripada gigitan nyamuk. Tapi kata Allah nggak mungkin, nggak bisa. Allah nggak mau melakukan hal itu. Kalian hidup lagi, perang lagi. Bukan mustahil bagi Allah, Allah nggak berkehendak. Yang lain katanya. Oh kalau gitu sampaikan salam kami buat saudara-saudara kami yang masih hidup daripada kaum muslimin, bahwa kami di sini dalam keadaan hidup mendapatkan rezeki dari Allah. Turun tuh ayat, wala tahsabanna allazina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun ila akhir ayat. Ya itu asbabnya, asbabun nuzul itu ayat. Nah orang kalau tahu bahwa apa yang dilakukan benar, diredoi sama Allah Subhanahu wa taala, pasti nggak takut mati. Nah orang-orang yang takut mati itulah orang-orang yang nggak yakin akan keimanannya, nggak yakin akan perbuatannya.
Ame kita nih yakin banget hadir di majelis ilm, mendapatkan ridho Allah, pahala besar, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang mati lagi ta'lim, maka dia mati dalam rahmat Allah. Mau enggak? Hah? Benar. Ini. Lagi ta'lim mati mau? Iyalah. Insyaallah husnul khotimah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar ingin menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai pulang. Tapi niatnya yang benar kalau nuntut ilmu, niatnya untuk ngamalkan ilmu. Bukan sekedar dapat ilmu, tapi ngamalin ilmu. Karena kalau hadir di majelis ilmu sekedar ingin mendapatkan ilmu, nanti dia bisa sombong dengan ilmunya. Bisa jadi debat orang, ya. Wah, gue mau kalahin dia nih, ilmu gue banyak, gue dapat malam kumis, dapat. Itu niatnya jelek. Tapi niatnya ngamalin ilmu. Maka orang yang hadir di majelis ilmu dengan niat mengamalkan ilmu, pasti ilmu yang didapat bermanfaat, pasti. Walaupun sedikit ilmu yang didapat bakal bermanfaat. Kenapa? Karena dia ngamalin, niatnya ngamalin ilmu. Ya. Kalau orang yang mengerti tentang ilmu lalu diamalin, walaupun sekedar doa saja, besar tuh pahalanya. Kalau dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bisa jawab tuh dengan ilmu yang didapat. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan wa sahlan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan wa sahlan. Ini dia jawab. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan, nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, marhaban bi dzikrillah ta'ala, qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Nah. Lanjutin dengan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya ampunin dosa kita ya Allah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat dulu, jangan gagak. Jangan langsung Allahumma rabba hazi, selawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Karena orang kalau doa tapi enggak selawat kepada Nabi Muhammad, maka doanya enggak tembus. Enggak naik dia. Ya. Karena antara doa dengan Allah itu ada hijab. Hijabnya bisa terkoyak, bisa tembus dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu hebatnya selawat. Jangan meremehkan selawat. Orang baca selawat kepada Nabi satu kali berapa ya balasannya? Udah saya buka ya. Berapa? Hah? 10, 20, 70. Kali selawat 10, balasannya 20, 70. Kecil mah itu. Itu hitungan zahirnya. Hitungan benarnya, hakikatnya enggak kehitung. Balasan Allah buat orang yang baca satu kali selawat kepada Nabi Muhammad SAW enggak kehitung.
Kalau dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW diunjukin malaikat Jibril, ada satu malaikat yang tugasnya ngitung tuh butiran-butiran air hujan yang jatuh ke bumi. Enggak lepas tuh dari hitungan malaikat tersebut berapa jumlah butiran hujan. Enggak lepas. Tapi ketika ditanya berapa balasan dalam bentuk rahmat, ampunan Allah dan malaikat bagi orang yang berselawat satu kali kepada Nabi Muhammad SAW, itu malaikat enggak mampu hitung, saking banyak, enggak mampu, enggak bisa. Bayangin air hujan tuh, yang barusan tuh hujan siang, setiap satu tetes malaikat enggak luput sama malaikat. Sekian miliar. Tapi ketika ditanya berapa balasan yang didapat bagi orang yang membaca selawat satu kali kepada Nabi Muhammad, malaikat jawab, saya enggak mampu hitung, saking banyak. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marrah. 20 salatan. Misalnya satu hadis aja tuh. Siapa orang yang berselawat kepada aku satu kali, maka Allah dan para malaikatnya berselawat kepadanya 20 kali. Walam yamut illa yubasyaru bil jannah. Dia enggak bakal mati kecuali dapat berita gembira dengan surga. Orang yang berselawat satu kali, bagaimana yang 10, bagaimana yang 100. Nah, kalau Allah balas 20 bagaimana itu? Selawat Allah kepada manusia rahmat. Ya rahmat Allah satu aja udah enggak kenilai, apalagi 20. Wa malaikatuhu dan para malaikatnya. Emang malaikat Allah berapa sih jumlahnya? Kan para malaikat, bukan malaikat, bukan satu malaikat, para malaikat. Wa malaikatuhu dan seluruh malaikat-malaikat Allah berselawat 10 kali kepadanya. Kalau seluruh malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya enggak ketahuan banyaknya, setiap satu baca 20. Setiap satu malaikat 20. Semua malaikat 20 berapa? Kehitung enggak? Enggak kehitung. Kenapa enggak kehitung? Jumlah malaikat kita enggak tahu berapa. La ya'lamuhum illallah. Jumlah malaikat enggak ada yang tahu kecuali Allah, saking banyaknya. Makanya malaikat sendiri enggak bisa ngitung berapa banyaknya itu. Jadi aja enggak tahu jumlah dia sendiri enggak tahu jumlahnya dia berapa. Yang tahu cuma Allah. Makanya enggak bisa kehitung saking banyaknya. Ya. Kok di sono yang kita bilang Syiah itu di Iran ya. Kalau gurunya, imamnya bilang Nabi Muhammad, lalu mereka dengan kompak tuh jamaahnya tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngomong lagi imamnya. Tiap kali imamnya udah 15 menit, 20 menit nyebut lagi nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, mereka jawab lagi rame-rame, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kompak, bergetar tuh ruangan itu dengan selawatnya mereka. Tiap kali imamnya nyebut namanya. Lah kita
ahli sunnah wal jamaah, cinta maulid, dengar nama Nabi Muhammad disebut diam baik gitu. Ada yang balasnya gerendeng, nah, ada yang diam kayak malu begitu. Padahal kalau dia tinggikan suaranya itu ketika setiap mendengar nama Nabi Muhammad, lalu dia teriak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya rasa nggak ada ustadz, nggak ada mubalik, nggak ada kiai yang kira lagi ceramah nyebut nama Nabi Muhammad, lalu ada satu jamaah teriak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, lalu mubalik itu marah. Nggak bakal ada, bahkan didengerin media. Tapi kitanya memang nggak kedidik begitu, sehingga kitanya ya, kalau dalam satu pembahasan materi misalnya 1 jam, tersebutlah oleh mubalik itu, oleh kiai itu, oleh ustadz itu dalam ceramahnya 100 kali nama Nabi Muhammad, maka 100 kali jamaah pada selawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mantap ya kalau begitu ya, mantap ya, karena nggak bakal rugi. Ini di kitab Tanqihul Qaul ada sufi punya tetangga orang yang tukang mabuk. Kalau di sini ada yang tukang mabuk, kalah media deh. Ya, orang nggak kenal hari, udah nggak kenal hari, karena mabuknya udah parah. Tiap hari mabuk, hingga nggak tahu pagi, siang, malam nggak tahu, dia nggak kenal hari. Saya suruh tobat, nggak mau tobat. Saya suruh berhenti, nggak mau berhenti. Mati nih tukang mabuk nih. Katanya tetangganya nih, yang supi. Malamnya dia ngimpi ketemu almarhum yang mabuk tuh. Tapi anehnya ngimpinya itu, di dalam mimpinya almarhum dalam keadaan dapat nikmat kayak mahkota gitu. Ente, karena kan dia tahu hidupnya dia bagaimana. Ya Allah ampunin saya katanya. Allah ampunin saya. Dengan sebab apa? Satu saat lagi mabok-mabok lewat majlis taklim. Lewat majlis. Ada alim situ, orang alim ngajar di situ tentang keutamaan selawat. Siapa orang yang angkat selawat kepada Nabi Muhammad, siapa orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad dan dia angkat suaranya, maka Allah ampuni dosanya. Lalu muallim itu berselawat, saya pun ikut berselawat dengan suara keras. Allahumma sholli ala wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya diampunin sama Allah. Boleh gak Allah ampunin hambanya? Ya boleh, masa ente protes. Cuman kalau mau cerita itu percaya pakai agak, wallahu a'lam, kan saya kutip dalam kitab itu Tanqihul Qaul Syekh Nawawi. Gak mustahil bagi Allah, karena Allah berhak mengampuni hambanya yang Allah mau. Lillahi mulkus samawati wal ardi yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya. Lagi kita sambil ngaji nunggu isya, ya gak, kita berselawat kepada Nabi Muhammad, udah lebih pasti mendapatkan ampunan. Hingga Sayyidina Abu Bakar mengatakan selawat kepada Rasulullah itu lebih cepat menghapuskan dosa ketimbang air memadamkan api. Air madamin api. Ya. Selawat kepada Rasul lebih cepat menghapuskan dosa ya, orang tersebut ya, daripada
air, madamkan api. Nah, orang-orang yang yakin perbuatannya itu mendapat ridha Allah, nggak akan takut mati karena dia yakin bakal masuk surga. Nah, makanya Allah tantang, katakan ya Muhammad kepada tuh Yahudi, kalau memang surga milik dia, akhirat milik dia, mati deh. Harapin kematian, jangan takut-takut. Ternyata mereka takut mati. Bukti kalau dalam peperangan bagaimana orang mukmin maju perang, tapi orang kafir pada takut mati. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walayyatamannahu abada bima qaddamat aydihim wallahu alimum bizzalimin. Walayyatamannahu abadan, mereka sekali-kali tidak akan mau berharap kematian selama-lamanya. Gak mau mati nih. Kalau mau panjang umur, ada pilihan mau mati apa panjang umur. Katanya mau masuk surga, yakin dapat surga, tapi nggak mau mati, bagaimana? Hah? Itu datang malaikat nih, menti nih, datang malaikat, Pak, kalau bapak mati sekarang nih surga nih, mau mati sekarang, apa panjang umur aja, pilih mana? Hah? Tapi belum kaya, bini baru satu, bagaimana? Hah? Belum puas hidup di dunia, gimana? Tetap milih mati ya? Iyalah. Oh ya, ngapain lagi? Oh, anak masih kecil-kecil, biarin aja, ada Allah, bener gak? Bukan kita egois. Kalau bisa, saya minta satu ya, matikan juga istri dan anak-anak kami, cucu-cucu kami seperti kami dalam keadaan iman, husnul khotimah, masuk surga juga. Jangan kita aja yang surga, tapi anak keturunan kita, istri-istri kita. Istri-istri kita banyak banget. Emang Pak Jumar berapa istrinya? Haji Ayo berapa? Hah? Atuh. Ya berarti istri saya gitu ya. Kok jadi istri-istri kita seolah-olah banyak, saya aja atuh, benar ya? Maksudnya istri kita. Gitu maksudnya Pak Haji. Wala yatamannahu abadan bima qaddaman aydihim min kufrihim bin nabi. Gak bakalan mereka berharap mati selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, terhadap apa yang mereka lakukan tuh, daripada kekafiran mereka terhadap nabi. Dia kafir sama nabi, dia tahu bakalan masuk neraka, cuman ngomong doang, omdo namanya, ngarang-ngarang omongan. Al-mustalzim likizihim, yang pasti mereka bakal dapat neraka tuh bukannya. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Al-kafirin fayujazihim, lalu Allah balas. Wala tajidannahum wallahu a'lam bis-shawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namun wa 'alaiha biha nub'u insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah karamih. Al-Fatihah.